Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan terjadi akibat kebocoran pipa gas. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Meledak Pertamina di Desa Cidahu. Telat nutup. Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan sumur gas tersebut membuat warga Kampung Babakan Cidahu, Subang panik. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi terlihat semburan gas yang tinggi. Waktu pertama itu saya masih tidur. Ada suara ledakan lah pertama. Ada kebocoran kelihatan cairan itu kan. Oh, nyembur gitu? Nyembur. Saya kira itu buang gas biasa kan, nggak tahu. Lanjut aja masuk rumah. Taunya ada ledakan lagi lebih besar. Sama api itu besar. Semua warga pada keluar lari-lari. Selamatkan diri kan, takutnya ada apa-apa. Akibat ledakan sumur gas ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu melakukan pemeriksaan mengalami luka bakar serius. Menurut pihak Pertamina, kejadian tersebut terjadi akibat kebocoran pipa hingga memicu ledakan dan kebakaran di lokasi. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang istilahnya tidak bisa kami ketahui sebelumnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi sumur ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat. Akibat kebocoran gas ini, distribusi gas kota untuk 7.000 pelanggan di 4 desa dihentikan sementara. Pertamina meminta warga menggunakan LPG untuk aktivitas memasak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengamankan lokasi agar steril dari masyarakat, kepolisian juga membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab pasti ledakan. Dan berikut wawancara rekan David Silahoy dengan Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono. Situasi terkini di lokasi ledakan, dari pagi kami sudah melaksanakan pengamanan di daerah lokasi dan memberikan garis-garis batas kepada masyarakat setempat guna memberikan pengamanan kepada masyarakat setempat agar tidak mendekat ke lokasi ledakan. Dari pagi, petugas Polri dibantu seluruh stakeholder sudah mendatangi lokasi dan melaksanakan pengamanan, memberikan parameter kepada masyarakat. Selanjutnya untuk korban kita laksanakan evakuasi, ke rumah sakit Pertamina karena di Hamori di Subang ini tidak bisa dilakukan, jadi harus dirujuk ke Jakarta, rumah sakit pusat Pertamina. Selanjutnya sampai dengan saat ini untuk lokasi Pertamina EP sendiri sedang dilakukan sterilisasi sambil menunggu ya, apabila sudah dinyatakan steril, petugas yang akan hadir nanti dari tim Lab 4 termasuk juga Inavis dari Polri akan melakukan investigasi bersama tim dari Pertamina. Demikian, Mas. Baik, kami memahami juga bahwa ini dalam proses, tapi mungkin apakah ada dugaan awal penyebab ledakan ini, Pak? Sampai dengan saat ini ya nanti dari tim investigasi, namun masih menunggu sampai situasi betul-betul steril. Apabila sudah aman nanti baru petugas nanti masuk. Tadi juga mendapatkan informasi awal ya dari Pertamina Senior Field Manager yang menyampaikan bahwasanya memang ada tabung pipa gas yang bocor. Tapi nanti hasil investigasi kita sampaikan lebih lanjut, Mas. Baik, itu tabung pipa gas bocor itu apakah memang serta-merta bisa langsung memicu api seperti ini atau ledakan yang sangat besar? Karena itu high pressure.
High pressure ya, oke. Disitulah high pressure karena mungkin ada yang bocor, jadi sehingga menyebabkan dorongan keras, jadi mengakibatkan adanya suara ledakan, termasuk api. Baik, apakah sebelumnya ada terjadi mungkin seperti gempa begitu? Dari tadi pagi, pada saat kita dari Polres Subang bersama Forkopimda, itu tidak ada sebelumnya kejadian-kejadian seperti bencana alam maupun sebagainya. Oh, jadi tidak ada sama sekali. Oke, baik Pak. Lalu sebab gini, kita tahu bahwa kalau di wilayah ini banyak sekali atau sering sekali terjadi dalam beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini terjadi ledakan atau kebocoran-kebocoran begitu. Di antaranya ya karena pipanya ini tadi katanya beberapa kali disebutkan ya. Apakah memang ini apa ya namanya Pak? Kelalaian dalam pelaksanaan operasional untuk sehari-harinya atau bagaimana? Ataukah ada sabotase dari mungkin maling barangkali yang mengambil besi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kami pastikan untuk di dalam Pertamina EP 7 sendiri ini tidak ada. Situasinya memang betul-betul aman, tidak ada sabotase, tidak ada masyarakat yang bisa masuk karena ini harus steril, hanya petugas Pertamina yang bisa masuk. Yang kedua, kaitan dengan adanya kelalaian SOP, kaitan adanya kelalaian personil atau petugas dari Pertamina sendiri, nanti ini akan kita lihat bagaimana pelaksanaan SOP kerja apabila memang ada kendala-kendala, baik itu pipa bocor ataupun mungkin mampet dan lain sebagainya, itu nanti dari hasil investigasi. Nanti apabila ditemukan oleh tim investigasi gabungan mungkin dari Polri termasuk pihak Pertamina, nanti baru akan ditindak lebih lanjut. Baik, karena ledakan itu terdengar bahkan sampai Cidahu yang 13 km jauhnya dari situ. Nah itu apakah masyarakat harus ada radius berapa kilometer harus menyingkir dari lokasi ini? Tadi kita sudah menyampaikan kurang lebih jaraknya sekitar 300 meter untuk menjauh dari lokasi titik ledak. Karena posisi titik ledak dan pipa bocor ini memang posisinya ada di dalam lokasi Pertamina. Dan itu dikelilingi oleh pagar. Dari pagar kita sudah antisipasi menyampaikan ke masyarakat sekitar untuk radius 300 meter ke belakang agar masyarakat sementara sterilisasi menghindar dulu. Untuk apabila ada terjadi kejadian-kejadian selanjutnya atau tambahan. Oke, jarak hunian terdekat dari lokasi Pak, itu berapa jaraknya? Kurang lebih tadi sekitar ada sekitar ya 300 meter lah Mas dari titik masuk pintu masuk ya. Ada hunian juga dekat-dekat situ ya? Ada. Oh oke. Jadi itu udah batas akhir tuh, jangan lagi masuk ke sana ya. Tapi tidak banyak karena posisinya itu kan di tengah sawah. Oke. Ada hunian tapi tidak banyak, tapi itu karena di tengah sawah. Meski memicu penolakan, namun Pemprov Jakarta tetap akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsa, Taman Barito, dan Taman Leuser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Mereka beralasan belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi pasar Barito akan jalan terus. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayudhya, Taman Langsa, dan Taman Leuser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemprov DKI Jakarta, pemirsa, berencana merelokasi pedagang pasar burung barito ke lokasi baru di Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan. Namun hingga sekarang, tempat relokasi tersebut ternyata masih berupa lahan kosong. Inilah lahan kosong yang akan menjadi area relokasi para pedagang hewan taman barito di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Diketahui batas akhir relokasi para pedagang yang diumumkan Pemprov DKI di 3 Agustus kemarin. Namun area relokasi belum ada bangunan ataupun kios yang nantinya bisa digunakan para pedagang. Diketahui lahan relokasi ini sudah lama kosong. Bang, rencananya mau dibangun apa nih, Bang? Tidak tangga gulung kata Bang. Taruh kantor guru PP, Damkar, UKM. Oh, yang di Barito pindah ke sini rencananya? Iya katanya. Tapi belum siap Bang bangunannya. Dia masih tanah kosong. Sementara para pedagang mengaku keberatan dengan wacana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab lokasi pengganti yang disiapkan hanya berupa tanah kosong, sehingga bukan tempat ideal untuk berdagang. Semua pedagang menginginkan tidak ada lagi relokasi. Kalau toh pemerintah punya program mau bikin Taman ASEAN katanya gitu kan, ya kita kerja aja bareng sama-sama bagaimana bentuknya, taman mau diperindah atau dipercantik, ya kita sama-sama ayo. Ya, terus keberadaan pedagang ini kalau bisa ya dipercantik juga, diimbangi gitu loh, bangunannya atau apanya gitu. Keinginan semua pedagang seperti itu sih. Pedagang juga menyayangkan tindakan intimidasi dari Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru yang memaksa warga untuk menandatangani surat relokasi. Pemprov belum memiliki kejelasan terkait tempat relokasi yang baru, ya kan? Apalagi ditambah hari ini Pemprov DKI melalui Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru hari ini datang ke pedagang pasar barito untuk memaksa meminta tanda tangan. Memaksa meminta tanda tangan para pedagang pasar dengan surat yang kosong. Surat yang kosong. Memang ada surat yang diberikan dari kelurahan itu juga. Itu bunyinya secara sukarela. Tidak ada dibunyikan di sini mengenai SK dari gubernur terkait pengosongan. Sehingga ini kita anggap yang dilakukan oleh Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru itu adalah tindakan-tindakan diskriminatif dan ilegal. Relokasi pedagang pasar hewan Taman Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang nantinya akan dibangun Taman ASEAN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain relokasi pasar burung barito, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akan menata bantaran Sungai Ciliwung termasuk membuat taman vertikal dan jalur sepeda keluarga. Pemirsa, area samping stasiun BNI City di Sudirman, Jakarta kini berubah. Pramono Anung merubah tampilan ruang terbuka hijau di samping aliran Sungai Ciliwung menjadi lebih rapi. Bahkan warga Jakarta bisa duduk nyaman di kafe yang biasanya selalu ramai hingga sore hari. Dikelola oleh JXB, ruang terbuka hijau ini diharapkan bisa jadi daya tarik bagi siapapun yang akan ke Jakarta. Ini ya, bagus, bener bagus. Enggak, kalau dirawat bagus, saya yakin lah ini jadi. Tempatnya bagus. View-nya juga oke. Oke. Untuk sepanjang sungai ini nanti dirapikan dan dijadikan tempat orang bisa menikmati malam Sabtu, malam Minggunya di tempat ini. Saya meyakini mudah-mudahan dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan, ini akan membuat Jakarta menjadi semakin menarik bagi siapapun yang akan ke Jakarta atau bagi warga Jakarta. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,1 hingga 2% secara year on year. Tercatat industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni 1,13%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04% secara kuartalan.
tumbuh positif jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal 1 yang sebesar 4,04%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengungkapkan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Tercatat sepanjang triwulan kedua pertumbuhan industri pengolahan mencapai 1,13%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Sementara berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 2, atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.947 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Venton di Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Jenderal Venton menyerahkan medali kehormatan US Special Operations Command kepada Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Jenderal Venton menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membawa kemitraan yang tak ternilai antar kedua negara, khususnya dengan pasukan operasi khusus. Menurut Jenderal Venton, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Presiden, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Penyerahan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo menjadi catatan bahwa advokasi Presiden Prabowo untuk peningkatan langkah keamanan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan global melawan ancaman yang muncul, sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan.